Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, sahabat iman rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita senantiasa dalam keadaan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah Subhanahu wa taala memanjakan kita dengan banyak nikmat untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang bersyukur dan siapa di antara kita yang ingkar. Alhamdulillah, Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menggunakan nikmat-nikmat ini di jalan kebaikan, di jalan taat kepadanya. Salawatullah wassalamuhu, semoga salawat dan salam Allah tetap atas nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, sahabat iman rahimakumullah, berjumpa kembali dengan kami dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kali ini kita akan mengkaji hadis yang ke-12 dari babun fil mujahadah. Bab yang menjelaskan tentang mujahadah dari kitab yang mulia ini, kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. As-sani asyar, hadis yang ke-12. An Abi Firas, dari Abu Firas. Rabi'ah bin Ka'b bin al-Aslami, namanya yaitu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min ahli suffati radhiyallahu anhum, dan dia termasuk dari golongan ahli suffah, semoga Allah meridhai mereka, amin. Qala, dia berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menginap bersama Rasulullah SAW, tidur bersama Rasulullah SAW dalam artian tidur di dekat beliau, di dekat pintu beliau. Fa'atihi biwudhu'ihi, dan aku mendatangi beliau dengan keperluan wudhu beliau. Wahajatihi, dan hajat, kebutuhan, kepentingan beliau. Faqala, maka bersabda Rasulullah SAW, salni, mintalah engkau kepadaku. Fakultu, maka aku menjawab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta kepadamu ya Rasulullah agar aku bisa menemani engkau di dalam surga. Faqala, maka bertanya lagi Rasulullah SAW, awa ghaira dzalik, apakah ada selain itu? Qultu, maka aku menjawab, huwa dzalik, cukup itu saja ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah bersabda, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud, maka bantulah aku, tolonglah aku atas keperluanmu itu dengan banyak sujud. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabat sekalian, sahabat iman rahimakumullah, hadis ini merupakan hadis yang mulia yang menceritakan tentang kehidupan, sebagian secuil kehidupan dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami yang memiliki kunyah Abu Firas. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini termasuk salah seorang dari pelayan, pembantu Rasulullah Muhammad SAW yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani Rasulullah SAW. Bahkan diceritakan dalam kitab Suwar min Hayatis Sahabah bahwa Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini melayani Rasulullah SAW mulai dari pagi sampai selepas Isya. Bahkan kadang Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini tidur di depan pintunya Rasulullah SAW. Sehingga kalau Rasulullah SAW bangun untuk sholat malam, Rabi'ah
bin Ka'ab al-Aslam ini sering mendengar bacaan-bacaan Rasulullah SAW. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, maka suatu saat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslam ini cerita, dan dia termasuk dari golongan Ahlus Suffah, yaitu golongan para sahabat yang tinggal di emperan Masjid Nabawi. Ini adalah orang-orang miskin, orang-orang fakir yang tidak memiliki keluarga, yang tidak memiliki tempat tinggal, yang tidak memiliki kekayaan, yang tidak memiliki pekerjaan. Lalu mereka berdiam di emperan Masjid Nabawi. Kaum muslimin menyebut mereka sebagai duyufil Islam, yaitu tamu-tamunya Islam. Saudara sekalian rahimakumullah, maka ketika ada orang yang bersedekah kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mensedekahkannya kembali kepada Ahlus Suffah ini. Beliau hanya mengambilnya hanya sedikit saja. Saudara sekalian, sahabat iman rahimakumullah, maka Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami cerita, kuntu abitu ma'a Rasulillah SAW fati bi wudu'ihi wa hajatihi. Maka suatu saat aku menginap bersama Rasulullah SAW dalam artian di depan pintunya dan melayani hajat kepentingan keperluan Rasulullah SAW. Kalau wudhu diambilkan air, kalau butuh apa-apa maka dia melayani Rasulullah SAW. Sehingga juga diceritakan kalau Rasulullah SAW mengedipkan matanya kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami segera menuju Rasulullah SAW di sampingnya dan menanyakan hajat beliau. Saudara sekalian, sahabat iman rahimakumullah, maka melihat kebaikan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami seperti itu, Rasulullah SAW maka membalas kebaikan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami dengan kebaikan yang lebih baik. Dan itu memang ajaran Rasulullah. Oh, kalau kita menerima kebaikan dari orang lain, hendaknya kita balas dengan yang lebih baik. Kalau kita nggak bisa membalasnya, maka doakan dengan doa yang terbaik. Saudara sekalian rahimakumullah, maka Rasulullah SAW suatu saat memanggil Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Seraya beliau bersabda, salni, mintalah kepada. Artinya jamaah sekalian, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini oleh Rasulullah SAW diminta untuk mengajukan kebutuhannya kepada Rasulullah SAW. Maka apa yang terjadi? Sempat terlintas dalam hati benak pikiran Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Terlintas pikiran untuk meminta dunia, meminta hajat duniawi. Mengingat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami adalah seorang pemuda miskin yang tidak memiliki harta, yang tidak memiliki pekerjaan. Dia ingin supaya kehidupan dunianya lebih baik. Tapi kemudian Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini berpikir, kenikmatan dunia akan sirna. Kenikmatan dunia akan selesai, akan habis pada waktunya. Yang tersisa tinggal akhirat. Maka kemudian Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami meminta hal yang bersifat akhirat. Lalu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta kepadamu ya Rasulullah agar aku bisa menemani engkau di dalam surga. Melihat dan mendengar permintaan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami seperti itu, Rasulullah SAW lalu bertanya lagi, aw ghaira dzalik, apakah tidak ada yang selain itu? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami menjawab, huwa dzalik, cukup itu saja ya Rasul. Subhanallah. Saudara sekalian, sahabat iman rahimahullah. Inilah profil sahabat Rasulullah Muhammad SAW, khususnya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Tidak terpikir lagi kenikmatan dunia. Dia hanya ingin akhirat. Maka Rasulullah SAW menjawab, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Maka tolonglah aku atas keperluanmu itu dengan banyak sujud. Saudara sekalian, sahabat iman rahimakumullah. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita betapa kita ini tidak bisa mengandalkan siapapun, setinggi apapun derajatnya di hadapan Allah SWT. Rasulullah SAW adalah pribadi yang terdekat dengan Rasulullah SAW. Tetapi ini pun tidak bisa dijadikan andalan dalam artian
lalu kita tidak berjuang sendiri, bermujahadah sendiri. Maka Rasulullah SAW menyatakan kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Maka tolonglah aku atas permintaanmu itu, untuk menemani aku di dalam sorga, agar supaya engkau memperbanyak sujud. Saudara sekalian rahimakumullah, maka memperbanyak sujud ini maksudnya adalah memperbanyak sholat. Kalau sholat wajib tentu tidak bisa ditawar lagi, harus kita lakukan 5 kali sehari semalam. Tetapi yang dimaksud adalah banyak melakukan sholat-sholat sunnah, banyak melakukan sholat-sholat tatawu, sholat nawafil, baik yang muakkadah maupun yang ghairu muakkadah. Baik kita tambah kualitasnya maupun kuantitasnya. Kualitasnya tentu saja dengan memperbaiki kehusyuan kita, memperbaiki hudurnya kita dalam kita menghadap Allah SWT. Kuantitas menambah jumlah rokaat-rokaat sholat sunnah kita. Karena para ulama sepakat tidak ada batasan maksimal jumlah rokaat sholat sunnah itu, baik di waktu siang maupun di waktu malam, kecuali dibatasi dengan waktu-waktu haram. Saudara sekalian rahimakumullah, maka inilah salah satu bentuk mujahadah kita, supaya kita bisa menemani Rasulullah SAW di dalam surga. Tentu yang dimaksud menemani ini bertingkat-tingkat juga. Ada yang menemani dengan sangat dekat kepada Rasulullah SAW. Ada yang sekedar bertemu, berjumpa, berbicara dengan Rasulullah SAW di dalam surga. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bermujahadah, khususnya mujahadah dalam sholat ini, menambah kualitas dan kuantitasnya, sehingga Allah SWT memberikan rezeki akhirat kepada kita berupa bisa menemani Rasulullah SAW di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya maaf. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.